Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya, Bro Rudal. Teman-teman semuanya, eh, seperti apa yang saya sampaikan di video yang kedua ya tentang materi yang membahas tentang tujuan, kebijakan, prinsip-prinsip pengadaan dan etika, teman-teman. Saya berjanji akan membahas tersendiri tentang pertentangan kepentingan, ya. Ini bagian dari etika pengadaan. Sekali lagi, etika itu adalah pedoman, panduan kita bertindak ya sebagai pelaku ya teman-teman semuanya. Pedoman akhlak lah kira-kira begitu teman-teman semua. Insya Allah kalau etika ini kita ikuti, maka pengadaan barang dan jasa akan berjalan dengan lancar dan tujuan-tujuan pengadaan tadi akan tercapai dan terhindar dari masalah-masalah dan resiko-resiko pengadaan barang dan jasa pemerintah. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke, saya akan membahas tentang pertentangan kepentingan. Ya, kalau di Perpres 16 2018 dan perubahannya ada pada pasal 7 ya, ayat 2 teman-teman semuanya. Tentang pertentangan yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan. Ini harus dihindari oleh pelaku pengadaan dan harus memastikan ini tidak terjadi. Karena ini kalau ini terjadi maka akan berakibat kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Pastinya begitu ya teman-teman. Dan ujung-ujungnya tujuan pengadaan tidak akan tercapai. Saya kira begitu ya teman-teman semuanya. Baik, satu teman-teman. Ya, apa yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan adalah satu, direksi, dewan komisaris, atau personil inti pada satu badan usaha yang merangkap sebagai direksi, dewan komisaris atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender seleksi yang sama ya pada paket pekerjaan yang sama. Mungkin saja PTA direksi, mungkin PTA misalkan teman-teman gitu ya kan, direksi di PTA menjadi komisaris di PT B gitu kan. Dewan komisaris di PTA menjadi direksi di PTB gitu ya. Tuker-tukeran tempat teman-teman gitu ya kan. Demikian juga personel intinya. Dia juga gitu teman-teman. Nah, ini bisa dicek di akte pendirian perusahaannya. Kan ada yang namanya kualifikasi teman-teman ya. Di mana kualifikasi itu salah satunya adalah tentang aspek legal. Nah, aspek legal itu mereka diminta para peserta kalau itu tender ya menyampaikan akte pendirian perusahaan. Nah, itu bisa dicek teman-teman. Siapakah dewan komisarisnya, siapakah direksinya, dan personil intinya gitu kan. Gitu. Ini sering terjadi teman-teman, ini modus lama ya sebenarnya. Kalau ini mudah saya kira ya, mudah untuk kita ngecek ya teman-teman. Bisa di akte pendirian perusahaan. Kalau ketemu seperti ini ya gugurkan saja teman-teman gitu kan. Karena tadi ya ini ini akibatnya nanti persaingan usaha menjadi tidak sehat. Diatur teman-teman gitu ya antar mereka gitu ya. Oke, yang kedua, konsultan perencanaan pengawas gitu ya kan. Dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya, yang diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi gitu ya kan. Teman-teman di jasa konstruksi ada 3 pihak ya, yaitu konsultan perencanaan yang yang tugasnya menggambar gitu ya kan, DED ya, terus keluar RAB-nya gitu. Dan metode pelaksanaannya tentunya juga ya. Terus ada kontraktornya ya, pelaksana pekerjaan konstruksinya. Beliau yang melaksanakan gambar gitu ya kan, yang sudah dihasilkan digambar oleh konsultan perencanaan tentunya. Dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh konsultan pengawasan gitu. Agar pekerjaan kontraktor ini ya pekerjaan penyedia pekerjaan konstruksi
memastikan sesuai dengan rencana, gitu teman-teman ya. Nah, kalau konsultan perencanaan dan pengawas yang merangkap merangkap dan bertindak sebagai kontraktor, sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, maka itu tidak akan terjadi yang namanya fungsi pengawasannya gitu kan. Untuk pengawasan ya, konsultan pengawasan. Tapi konsultan perencanaan bertanggung jawab juga nih teman-teman gitu. Misalkan ketika dia nyusun perencanaan salah gitu kan ya. Ketika kontraktor melaksanakan ternyata ada kesalahan. Bisa saja sih teman-teman. Ya, di dunia konsultan ini kadang-kadang memang apa banyak yang di atas meja gitu. Mohon maaf ya, tidak semuanya sih di atas meja. Seharusnya kan konsultan dalam hal ini untuk menyusun gambar ya, mendesain metode pelaksanaannya, keluar RAB-nya, kan survei, turun ke lapangan, cek lapangannya gitu teman-teman ya kan. Semuanya dicek gitu ya, semuanya disurvei saya kira ya. Sehingga nanti menghasilkan gambar metode pelaksanaan gitu ya kan, RAB-nya yang implementatif gitu, bisa dilaksanakan di lapangan. Karena beliau tanggung jawab kalau ada kesalahan di perencanaan ya, maka itu menjadi tanggung jawabnya konsultan perencanaan untuk memperbaiki tanpa biaya. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah, bayangkan kalau konsultan perencanaan kerangkap jadi kontraktor gitu kan. Maka ya tidak akan jalan ini. Jadi diam-diam mungkin ya diabaikan kesalahan dalam perencanaan itu oleh pelaksana pekerjaan konstruksinya gitu. Kalau dia dirangkap oleh konsultan perencanaannya. Nah, kalau dirangkap oleh konsultan pengawasannya ya nggak jalan fungsi pengawasannya teman-teman ya kan ya. Padahal peran konsultan pengawasnya kan memastikan teman-teman gitu ya kesesuaian gitu ya antara pelaksanaan pekerjaan dengan rencana ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Kecuali pekerjaan terintegrasi gitu ya kan. Ya, pekerjaan terintegrasi ya kan. Karena memang perencanaan pelaksanaan dan pengawasan itu dirangkap oleh si kontraktornya ya teman-teman begitu ya. Nah, yang ketiga, ini dihindari ya teman-teman kalau ada yang seperti ini, saya kira ini harus digugurkan nih kalaupun itu tender ya teman-teman nanti. Eh, Berikutnya, konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencanaan gitu. Nah, ini juga ya teman-teman. Karena memang tugasnya konsultan manajemen konstruksi kan memastikan ya bahwa fungsi-fungsi manajemen ya perencanaan ya nanti pelaksanaan gitu kan. Sampai ngawasi gitu ya kan. Beliau itu yang memastikan bahwa itu berjalan gitu kan. Kalau ini ngerangkap akhirnya check and balance-nya jadi nggak jalan teman-temannya nggak berfungsi gitu kira-kira. Oke. Nah, berikutnya pengurus manajer koperasi merangkap sebagai pokja ya. Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Merangkap sebagai PPK sebagai pokja pemilihan anggotanya ya sebagai pejabat pengadaan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga dan perangkat daerah. Artinya jangan untuk pekerjaan yang sama. Artinya gini, untuk pekerjaan yang diikuti, paket pekerjaan diikuti oleh koperasi tersebut. Misalkan Pak Yanto jadi ketua koperasi di kantor kita, teman-teman. Dan kebetulan beliau juga menjadi anggota Pokja pemilihan. Dan si koperasi ini ikut tender di paket pekerjaan tersebut. Nah, ini dia. Ini nggak 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 akan akan mengakibatkan persaingan usahanya nggak sehat ya. Pasti Pak Yanto itu memenangkan koperasinya. Ini ya yang harus dijaga jangan sampai ini teman-teman ya. Berikutnya teman-teman PPK, Pokja pemilihan, pejabat pengadaan baik langsung maupun tidak langsung ya mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia gitu kan. Nah, ini teman-teman kalau yang langsung barangkali kelihatan ya. Nama PPK, nama Pokja, anggota Pokja ya. Nama pejabat pengadaan pasti tercantum di akte pendirian perusahaannya, kelihatan itu. Ya, kalau yang langsung. Ya. Tapi yang tidak langsung yang agak sulit nih teman-teman. Artinya kita jangan gegabah juga gitu kan. Artinya bahwa jangan curiga boleh tapi jangan menuduh gitu kan. Jadi kita harus punya bukti, alat bukti ya
yang menunjukkan bahwa PPK, Pokja, pejabat pengadaan memang mengendalikan gitu kan. Karena ada tidak langsung ini, Pak. Artinya tidak langsung tuh namanya nggak ada sebenarnya di akte pendirian perusahaan itu. Ini yang mesti hati-hati ya. Jangan sampai karena emosional, karena berita burung dan karena curiga boleh, tapi jangan menuduh. Pastikan dulu punya informasi yang valid gitu ya. Informasi yang benar dan kita punya bukti ya, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir, teman-teman, beberapa badan usaha yang mengikuti tender atau seleksi yang sama dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama. Oke, kalau yang langsung gampang, gitu ya kan? Gampang. Zaman dulu ada namanya arisan ini ya, arisan antara penyedia ngatur nih teman-teman. Diatur ya kan antar para penyedia peserta tender ya, peserta paket pekerjaan tersebut gitu kan. Kalau yang langsung mungkin mudah ya. Teman-teman tinggal cek aja kepemilikan sahamnya gitu kan. Kalau 50% lebih itu dimiliki oleh orang yang sama, pemegang saham yang sama, nah itu saya kira sudah bukti ya teman-teman. Ini sudah memenuhi maksud dari pertentangan kepentingan. Tapi kalau tidak langsung ini agak susah. Ternyata banyak yang tidak langsung teman-teman gitu ya. Menurut pengalaman banyak yang tidak langsung gitu kan. Bahkan namanya tidak ada di akte pendirian perusahaannya, nggak ada gitu. Tapi dia mengendalikan gitu kan. Ya. Keputusan ada di dia. Ini agak susah. Sekali lagi jangan karena emosional, jangan karena kecurigaan, jangan karena informasi berita burung tadi. Terus kita menuduh ya, jangan ya teman-teman. Kita cari dulu bukti-buktinya yang akurat, ya. Bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan baru teman. Baru pastikan ini adalah pertentangan kepentingan gitu kan. Bisa kita gugurkan teman-teman. Gitu ya teman-teman semuanya, pertentangan kepentingan menurut, peraturan presiden, 16 tahun 2018 dan perubahannya pada pasal 7 ayat 2. Ini bagian dari etika pengadaan ya. Ini jarang dibahas soal etika teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman semuanya, etika ini menjadi pedoman kita bertindak sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah. Insya Allah, karena kembali tadi teman-teman sekarang yang barangkali menduduki jabatan PPK, anggota Pokja, pejabat pengadaan itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang terbaik dari ladang kesempatan untuk berbuat baik ya, mengumpulkan pahala untuk perjalanan panjang nanti teman-teman ya. Dan insya Allah kebaikan kita pasti akan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, pencet belnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.